Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalau misalkan kalian sudah melihat tentang beberapa ya contoh mengenai perhitungan atau perhitungan untuk presentase luka bakar. Nah, untuk kali ini saya akan membahas lebih detail lagi tentang kombusio atau luka bakar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita cara untuk mengetahui presentase luka bakar pada pasien. Kemudian kita akan belajar juga tentang perhitungan ya, perhitungan berapa sih kira-kira jumlah cairan yang dibutuhkan oleh pasien selama 24 jam ketika kita sudah mengetahui total daripada presentase luka bakar pasien. Nah, setelah itu juga saya akan kaitkan mengenai ini yang sering akan kita lakukan ya sebagai seorang perawat, yaitu kita juga harus tahu tentang tetesan infus per menitnya itu berapa. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini untuk perhitungan luka bakar atau yang biasa sering disebut dengan kombusio itu dibedakan menjadi dua ya, untuk perhitungan dewasa dan perhitungan anak-anak. Nah, kombusio atau luka bakar ini presentasinya dimulai dari bagian kepala ya. Saya akan bahas dulu untuk yang dewasa. Nah, untuk yang dewasa perhitungannya itu dibagi menjadi beberapa bagian ya, mulai dari bagian kepala, kemudian bagian tangan, kaki, di bagian dada, perut, punggung, atau di daerah genitalia. Nah, untuk daerah kepala itu presentase daripada perhitungan luka bakarnya adalah 9% ya. Tadi kalian sudah melihat di awal melalui gambar ya, tadi sudah disebutkan bahwa daerah kepala itu presentasenya kalau misalkan terjadi luka bakar di total ya di daerah kepala itu semuanya 9%. Kemudian kalau kita biasa sering sebut sih kalau misalkan di daerah tangan kanan atau daerah tangan kiri atau daerah kaki kanan atau daerah kaki kiri, sebelumnya ada beberapa yang menyebutkan kalau bagian tangan itu menggunakan lengan ya, atau bagian kaki itu menggunakan tungkai. Jadi kalian tidak usah bingung. Misalkan di bagian tangan kanan, jadi total daripada persentase luka bakar di tangan kanan itu adalah semuanya 9% ya. Tapi kalau misalkan nantinya di soal diketahui bahwa misalkan lengan atas atau lengan bawah, kalau misalkan yang diminta hanya lengan atas saja, berarti kalian tinggal hitung saja. Berarti kalau lengan atas itu adalah 4,5%, lengan bagian bawah itu adalah 4,5%. Karena totalnya tadi adalah semuanya bagian lengan itu atau bagian tangan itu adalah 9%. Jadi kalau yang diminta itu lengan atas berarti 4,5 setengahnya ya, setengah dari 9%. Nah, kemudian sama ya, tangan kiri juga begitu pun sama, atau daerah lengan kiri itu totalnya adalah 9%. Jadi kalau misalkan yang diminta adalah lengan bagian atas kiri, misalkan berarti presentase luka bakarnya adalah 4,5%. Kalau yang misalkan di soal diketahui bahwa lengan bawah kiri, berarti kalian bisa menggunakan setengah daripada 9% total semuanya, atau kalian langsung bisa menuliskan 4,5% ya. Atau misalkan dalam soal dikatakan bahwa total daripada luka bakar di daerah tangan kiri misalkan 1/3 daripada tangan kiri, ya kalian tinggal masukkan saja, berarti 1/3 dikalikan dengan 9%, jadi dapatnya adalah 3%. Jadi sesuai dengan kondisi luka bakar daripada si pasien ya, seberapa luasnya dia. Kemudian kalian sudah paham nih berapa sih presentase dari masing-masing bagian daripada pasien luka bakar. Kemudian di bagian dada juga sama, itu adalah 9%. Kemudian di bagian perut itu juga 9% ya. Jadi kalau misalkan nanti pun
ada pasien yang misalkan dia hanya sepertiganya saja. Ya, sepertiga dikalikan dengan luas luka bakar di daerah dada berapa? Berarti sepertiga kali 9 berarti 3%. Atau setengahnya, setengah di bagian dada. Berarti setengah dikali 9 berarti 4,5% bagian dada. Bagian perut pun juga sama, itu untuk presentase luka bakarnya adalah 9%. Kalaupun nantinya pada pasien diketahui bahwa hanya sebagian saja yang menderita luka bakar di bagian perutnya, berarti setengah daripada 9%, berarti cuma 4,5% di daerah abdomen atau daerah perutnya. Kemudian daerah belakang ya, daerah belakang pasien itu ada yang namanya punggung sama bokong ya. Kalau misalkan nantinya eh, luka bakarnya mengenai punggung dan bagian bokong, itu otomatis presentase totalnya adalah 18%. Tapi kalau misalkan hanya bagian punggungnya saja, berarti dia totalnya 9% ya. Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa bagian dada itu 9, kalau perut itu 9, bagian punggung itu adalah 9, kemudian kalau misalkan bagian pinggang ke bawah bokong berarti dia 9% ya. Kemudian sama ya, ini untuk kaki ya, untuk kaki atau biasa sering sebutnya adalah tungkai. Misalkan nanti kalau misalkan ada soal di tungkai sebelah kiri, berarti tungkai sebelah kiri berarti itu total semuanya, berarti di 18% ya, kecuali kalau misalkan nyebutnya adalah tungkai atas atau tungkai bawah. Berarti kita hitungannya adalah setengah daripada 18%. Berarti kalau tungkai atas itu berarti hitungannya setengah kali 18 berarti 9%. Kalau tungkai bawah berarti sama, setengah dikalikan 18% berarti 9%. Ataupun nanti di soal disebutkan bahwa di situ dikatakan di paha ya, paha bagian atas. Paha bagian atas berarti sama, hitungannya adalah 9%. Kemudian terakhir adalah lokasi genitalia ya, genitalia pada si pasien dewasa. Ini untuk dewasa ya. Sama sebetulnya kalau untuk pada anak-anak dan juga pada dewasa, genitalia itu hitungannya adalah 1% ya. Itu adalah perhitungan persentase pada luka bakar atau kombusio untuk pasien dewasa ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kepala tadi 9%, untuk bagian lengan atau bagian tangan baik sebelah kanan maupun sebelah kiri itu masing-masing 9%, bagian dada 9%, bagian perut itu 9%, punggung sampai dengan bokong itu 18%, di bagian kaki kiri itu 18%, kaki kanan juga sama 18%, atau disebut dengan tungkai ya. Masing-masing tungkai kanan atau tungkai kiri itu 18%, dan genitalia itu adalah 1%. Itu perhitungan masing-masing bagian untuk dewasa. Lalu bagaimana untuk anak-anak? Untuk anak-anak ini ada sedikit beberapa perbedaan ya antara pasien dewasa, terutama untuk daerah kepala dan daerah kaki ya. Luas untuk daerah kepala dan luas daerah kaki. Nah, untuk anak-anak sendiri, untuk perhitungan presentase luka bakar atau kombusionya ini saya jelaskan ya, mulai dari bagian kepala dulu. Bagian kepala untuk anak-anak itu total semuanya presentasenya adalah 18% untuk semuanya ya. Kalau misalkan nanti terjadi pada anak misalnya hanya sebagian saja ya, atau sepertiganya saja ya, berarti kalian tinggal kalikan saja dengan total daripada presentase ketentuan luka bakar pada anak 18%. Misalkan sepertiga berarti 1/3 dikalikan dengan 18, berarti 18 dibagikan dengan 3 berarti 6%. Atau nantinya misalkan hanya setengah saja atau separuh saja, berarti dia bagian kepala untuk anak-anak hanya 9%. Tadi kalau untuk dewasa 9%, kalau anak-anak 18%, itu untuk total keseluruhan. Kemudian bagian lengan ya, sama dewasa dan anak-anak itu untuk total persentase luka bakarnya 9% ya, sama mau tangan kanan tangan kiri, lengan kanan lengan kiri itu semuanya adalah 9%. Kemudian bagian dada dan perut sama dengan dewasa, bagian dada itu adalah 9%, bagian perut itu adalah 9%. Bagian punggung dan bokong juga sama, hitungannya adalah 18% ya. Nah, ini untuk tungkai pada anak-anak
ini hitungannya adalah 13,5% ya. Jadi masing-masing tungkai kanan atau tungkai kiri atau kaki kanan atau kaki kiri, masing-masing perhitungan persentase luka bakarnya adalah 13,5%. Kemudian diikuti oleh genitalia itu sama 1%. Jadi total semuanya adalah 100%, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu tentang masing-masing bagian persentase luka bakarnya, nanti kalian akan menghitung untuk berapa sih sebetulnya kebutuhan cairan pada pasien yang diperlukan dalam waktu 24 jam ya. Nih, jadi untuk kombusio atau luka bakar yang biasa sering kita gunakan yaitu menggunakan rumus Baxter ya. Ini untuk menghitung berapa total cairan yang dibutuhkan oleh pasien luka bakar dalam jangka waktu 24 jam. Dengan begini, kita juga akan mengetahui nih kira-kira nantinya dalam 8 jam pertama, dalam 16 jam setelahnya, itu berapa tetes per menit infusan yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, kita berbicara dulu mengenai kebutuhan cairan pasien dulu ya. Jadi berdasarkan rumus Baxter, ini untuk mendapatkan beberapa total daripada kebutuhan cairan per 24 jam menggunakan rumus yaitu ketentuannya 4 cc dikalikan dengan berat badan dalam bentuk kilogram dikalikan dengan berapa luas persentase luka bakar pada pasien. Ya, saya ulangi lagi untuk ketentuan rumus Baxter ini dalam mengetahui berapa total kebutuhan cairan per 24 jam itu adalah 4 cc. Kalian bisa lihat saya perbesar. Ini 4 cc dikalikan dengan berapa sih berat badan daripada pasien dalam bentuk kilogram dikalikan dengan persentase luas luka bakar pada si pasiennya. Ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Contoh soalnya misalkan seorang pasien usia 35 tahun datang ke unit gawat darurat rumah sakit dengan luka bakar mengenai bagian lengan kanan, perut, dan bagian dada. Nah, berapa total persentase luka bakarnya? Kalau misalkan ada ketentuan seperti ini, berarti otomatis hitungannya lengan kanannya adalah total ya, karena dia tidak disebutkan bahwa itu hanya setengah atau sebagian atau sepertiganya. Jadi kalau misalkan lengan kanan berarti totalitas semuanya lengan lengan atas dan juga lengan bagian bawah. Yuk kita simak sama-sama nih. Saya lanjutkan kembali ya. Untuk tadi kita harus mengetahui dulu ya sesuai dengan hasil daripada soal itu diketahui bahwa yang ditanyakan adalah bagian lengan kanan, bagian dada, dan bagian perut ya. Seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya bahwa bagian kanan itu memiliki total persentasenya adalah 9%. Kemudian bagian dada itu total persentasenya adalah 9% dan bagian perut adalah 9%. Karena yang ditanyakan hanya lengan kanan saja, berarti itu adalah ya. Kecuali kalau misalkan yang diminta adalah setengah atau lengan kanan atas atau lengan kanan bawah. Nah, itu baru kalian harus bisa evaluasi. Jadi total persentase luka bakarnya pada pasien tersebut berapa? 27%. Kemudian bagaimana untuk menentukan kebutuhan cairan pasien berdasarkan berat badannya per 24 jam. Nah, di sini misalkan berat badan pasien adalah 60 kg ya. Jadi kira-kira dalam jangka waktu 24 jam itu berapa mililiter yang diperlukan pasien. Sesuai dengan rumus ketentuan dari Baxter tadi bahwa untuk mengetahui kebutuhan cairan rumusnya adalah 4 cc dikalikan dengan berat badan dikalikan dengan luas persentase luka bakarnya. Berarti berapa yang kita dapatkan? 4 cc dikalikan dengan berapa sih berat badan pasien? Berat badan pasien misalkan 60 kg. 60 kg dikalikan dengan 27% berdasarkan daripada data pasien tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam nilainya didapatkan bahwa 4 cc dikalikan dengan 60 kg dikalikan dengan 27 dapatnya adalah 6.480
ml. Nah, 6.480 ml ini adalah kebutuhan cairan per 24 jam ya, yang harus diberikan kepada pasien. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui nih total kebutuhan cairannya selama 24 jam. Nah, nanti biasanya pemberiannya akan bertahap selama 24 jam itu. Jadi, 8 jam pertama akan diberikan kepada pasien setengahnya dari total cairan, kemudian 16 jam berikutnya itu daripada sisa cairan tadi itu berapa. Nah, sisa cairan itu tadi akan diberikan kepada pasien di 16 jam berikutnya. Berarti kalau misalkan tadi total kebutuhan cairan per 24 jamnya adalah 6.480 ml, berarti 8 jam pertamanya itu adalah setengah total cairan. Ya, berarti setengah total cairan berarti setengah dikalikan dengan 6.480 didapatkan 3.240 ml nih ya. Ini 3.240 ml. Nah, 8 jam pertama nantinya kita harus memberikan kepada pasien sebanyak 3.240 ml. Berapa sih tetesan per menitnya? Nah, nih kita sekalian belajar ya. Kalau kita sudah mengetahui berapa total per 24 jam, berapa total 8 jam pertama yang akan diberikan, maka kita akan mendapatkan berapa sih jumlah tetesan per menitnya ya. Untuk rumusnya sendiri, ketika kalian akan mencari nih berapa sih jumlah tetesan per menitnya, berapa sih jumlah tetesan infus per menitnya. Tapi ini berlaku untuk dewasa ya, kita berbicara dewasa dulu atau untuk yang makro dulu ya. Nah, untuk mengetahui berapa tetes per menitnya, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikutnya. Jadi kita tahu dulu nih jumlah cairan yang dibutuhkan itu berapa, dibagi dengan 500 karena 500 ini adalah ketentuannya. Jadi satu kolf infus itu isinya adalah 500 ml. Jadi jumlah cairan dibagikan dengan 500 atau satu kolf nih ya, dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 24 dibagi lamanya waktu pemberian. Nah, lamanya waktu pemberian itu berapa lama? Tadi kan sudah saya katakan bahwa dalam pasien luka bakar akan diberikan 8 jam pertama, kemudian 16 jam berikutnya. Berarti kalau misalkan kita sudah tahu, tinggal masukkan saja rumusnya ya. Berarti di 8 jam pertama, dari setengah total cairan tadi, 3.240, didapatkan bahwa 3.240 dibagikan dengan berapa? 500 dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 24 dibagi 8 karena waktu lamanya pemberian itu 8 jam ya. Memang 8 jam pertama. Jadi didapatkan 136 tetes per menit. Inilah jumlah tetesan per menit yang akan diberikan pada 8 jam pertama. Kemudian untuk 16 jam berikutnya, tadi kan sudah diketahuinya, yang digunakan sebanyak berapa? Yang digunakan sebanyak 3.240 ml. Berarti sisanya berapa? Sisa itu akan diberikan pada 16 jam berikutnya. Ya. Jadi kalau misalkan totalnya 6.480, sudah diberikan di 8 jam pertama itu 3.240, berarti sisanya yang 16 jam tadi adalah 3.240 ml ya. Sorry, ini mililiter. Ya, jadi 16 jam berikutnya itu adalah 3.240 ml. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah tahu ya, kita sudah tahu untuk total cairan yang akan diberikan pada 16 jam berikutnya, sama, kita tinggal masukkan saja sesuai dengan ketentuan untuk mengetahui berapa tetesan infus per menitnya. Berarti sama ya, 3.240 ml dibagi dengan 500 ml dikalikan dengan 7 kalikan dengan 24 dibagi dengan 16 ya. Karena sesuai dengan lama pemberiannya nanti adalah selama 16 jam, makanya kita bagi dengan 16. Jadi didapatkan 68 tetes per menit ya. Jadi selama nanti
pasien 24 jam pertama masuk ke rumah sakit, 8 jam pertamanya akan diberikan sebanyak 8 jam pertama yaitu 3.240 cc dengan tetesan per menitnya yaitu 136. Kemudian pada 16 jam berikutnya 3.240 yang akan diberikan dengan tetesan infus per menitnya yaitu 68 tetes per menit. Nah, ini semua berlaku untuk yang makro ya, atau untuk yang dewasa. Nah, itulah pembahasan mengenai bagaimana kita tahu terlebih dahulu berapa total persentase luka bakar pada pasien, kemudian kita akan mengetahui total cairan per 24 jamnya. Setelah kita tahu total cairan per 24 jamnya, maka kita sudah mengetahui berapa yang akan diberikan pada 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. Maka dengan itu kalian juga pasti akan bisa untuk menentukan berapa jumlah tetesan per menitnya. Oke, sekian untuk pembahasan kombusio atau luka bakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.